ada satu pertanyaan yang sangat mendasar dalam sejarah kekristenan. Apakah doktrin-doktrin utamanya itu hasil rekayasa yang muncul berabad-abad setelah masanya Kristus? Atau apakah itu semua hanyalah perumusan dari keyakinan yang memang sudah ada sejak awal? Nah, mari kita coba telusuri bukti-buktinya bersama. Biasanya nih, pertanyaan tadi bisa kita pecah jadi 3 tuduhan utama. Pertama, apa benar doktrin Kristen itu diciptakan begitu saja dalam sebuah pertemuan politik di Nicea? Kedua, apa betul seorang kaisar Romawi yang punya kuasa penuh justru jadi arsitek teologinya? Dan yang ketiga, yang mungkin paling sering kita dengar, apa benar ini semua cuma jiplakan dari mitos-mitos pagan yang usianya jauh lebih tua? Inilah yang akan kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai ya. Kita akan lihat dulu peran konsili Nicea, lalu kita dalami sejauh mana campur tangan Kaisar Konstantinus. Setelah itu kita uji tuduhan soal penjiplakan. Dan terakhir, kita akan tarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti sejarah modern yang ada. Baik, bagian pertama, konsili Nicea. Nah, momen ini sering banget dituduh sebagai semacam titik nol tempat doktrin Kristen diciptakan dari awal. Tapi, apa benar begitu? Sebenarnya, kuncinya adalah dengan melihat apa yang sudah dipercaya oleh orang-orang Kristen jauh sebelum para uskup itu berkumpul di tahun 325 Masehi. Jadi begini, para sejarawan modern sebenarnya cukup sepakat dalam hal ini. Konsili Nicea itu bukan forum untuk menciptakan doktrin, melainkan forum untuk merumuskan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kejelasan, memberikan kata-kata yang resmi pada keyakinan yang sebetulnya sudah dipegang luas. Pemicunya adalah ajaran dari seorang presbiter bernama Arius, yang pandangannya saat itu dianggap mengguncang pemahaman umum tentang hubungan antara sang bapa dan sang anak. Dan inti dari semua perdebatan teologis ini, percaya atau tidak, terkunci dalam satu kata Yunani yang sangat penting, homoousios. Artinya, sehakikat atau dari esensi yang sama. Lewat kata inilah, para uskup di Nicea menegaskan secara definitif bahwa sang anak itu bukanlah makhluk ciptaan, melainkan setara dan sehakikat dengan sang bapa. Ingat, ini adalah sebuah penegasan kembali, bukan sebuah penemuan baru. Coba deh kita lihat lini masa ini. Jauh sebelum tahun 325 Masehi, jejak keyakinan ini sudah sangat jelas. Mundur ke sekitar tahun 50-an, Rasul Paulus sudah menyebut Yesus sebagai Kyrios, Tuhan. Lalu di akhir abad pertama, Injil Yohanes menulis kalimat yang sangat terkenal, firman itu adalah Allah. Dan bahkan di awal abad kedua, sekitar tahun 110, Ignatius dari Antioquia secara gamblang menyebut Yesus sebagai Allah kita. Semua bukti tulisan ini ada berabad-abad sebelum konsili Nicea diadakan. Dan kutipan dari Injil Yohanes ini mungkin adalah bukti yang paling gamblang. Pernyataan bahwa firman itu adalah Allah merupakan fondasi teologis yang akhirnya ditegaskan kembali di Nikea, bukan sesuatu yang baru diciptakan di sana. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting kedua. Di mana posisi Kaisar Konstantinus dalam semua ini? Apakah dia benar-benar sang arsitek teologi yang menentukan segalanya, atau perannya lebih sebagai fasilitator politik? Kalau kita lihat catatan sejarah, motivasi Konstantinus ini sebenarnya sangat politis. Dia butuh kekaisaran yang bersatu, dan perpecahan teologis di kalangan umat Kristen adalah ancaman bagi stabilitas itu. Konstantinus sendiri bukan seorang teolog. Dia tidak ikut menulis kredo. Perdebatan sengit dan pemungutan suara itu murni dilakukan oleh para uskup yang hadir. Jadi peran Konstantinus apa? Dia yang memanggil mereka berkumpul, lalu mendukung dan mengesahkan hasilnya, demi menjaga stabilitas politik kekaisaran. Nah, sekarang kita sampai pada tuduhan ketiga. Dan ini mungkin yang paling populer dan paling sering dibicarakan. Apa betul kekristenan itu hanya menjiplak dari agama-agama pagan dan tradisi misteri yang lebih kuno? Di sini kita harus melihat dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, kekristenan itu lahir langsung dari rahim Yudaisme bait kedua, dengan monoteisme yang ketat dan pengharapan akan datangnya seorang Mesias. Di sisi lain, ada agama-agama misteri yang akarnya ada di mitologi pagan tentang siklus alam. Para sejarawan sepakat bahwa devosi kepada Yesus sebagai figur ilahi itu muncul dari dalam konteks Yahudi, bukan diimpor dari dunia pagan di sekitarnya. Tapi mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan istilah filsafat Yunani seperti usia? Bukankah itu bukti menjiplak? Jawabannya tidak juga. Para sejarawan melihat ini sebagai sebuah inkulturasi intelektual. Para pemikir Kristen saat itu hanya menggunakan alat atau kosakata filosofis yang ada di sekitar mereka untuk menjelaskan iman yang sudah mereka pegang. Jadi ini lebih soal menemukan bahasa yang tepat untuk mengartikulasikan keyakinan, bukan mengadopsi keyakinan baru. Jadi setelah kita menganalisis ketiga tuduhan utama ini, apa kesimpulan yang bisa kita tarik, terutama berdasarkan konsensus dari kajian para sejarawan modern?
Poin-poin kuncinya bisa kita rangkum seperti ini. Pertama, Nisea adalah momen formulasi, bukan penciptaan. Kedua, Konstantinus adalah seorang fasilitator politik, bukan arsitek teologi. Ketiga, akar doktrin Kristen itu ada di dalam Yudaisme, bukan paganisme. Dan yang terakhir, seluruh proses perkembangan doktrin ini adalah sebuah upaya historis yang terus-menerus untuk memperjelas dan mengartikulasikan kembali kesaksian para rasul dari abad pertama. Semua ini mungkin meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penutup yang menarik. Perdebatan di Nicea memang terasa sangat kuno, terjadi di masa lalu yang sangat jauh. Tapi coba kita renungkan sejenak. Bagaimana bisa sebuah formulasi teologis, sebuah rumusan kata yang diperdebatkan dengan begitu sengitnya hampir 1700 tahun yang lalu, ternyata masih terus membentuk keyakinan miliaran orang dan bahkan sendi-sendi peradaban kita. Hingga hari ini,